Pencemaran udara yang terjadi di lingkungan sekitar salah satunya adalah paparan debu atau polusi udara. Masyarakat yang mempunyai risiko terkena polusi udara adalah masyarakat yang tinggal di tepi jalan raya, karena sektor transportasi merupakan penyumbang utama polusi udara. Badan Pusat Statistik mencatat jumlah kendaraan bermotor di Indonesia mencapai 136 juta unit pada tahun 2020. Bahan pencemar yang terutama terdapat di dalam gas buang kendaraan bermotor adalah karbon monoksida, berbagai senyawa hidrokarbon, berbagai oksida nitrogen, dan sulfur, serta partikulat debu termasuk timbel. Debu adalah butiran padat yang dihasilkan oleh manusia atau alam yang merupakan hasil dari proses pemecahan suatu bahan produksi. Akibat yang dihasilkan oleh polusi udara dapat membahayakan sistem pernapasan, karena partikel debu langsung masuk ke dalam paru-paru dan mengendap di alveoli. Udara pertama kali masuk ke sistem pernapasan melalui hidung dengan mekanisme inhalasi. Di rongga hidung, udara kemudian disaring oleh rambut-rambut hidung dari partikel-partikel debu yang menyertai udara masuk. Saat terhirup debu yang berukuran lebih besar, biasanya akan terperangkap dalam hidung dan mulut. Partikel debu dalam udara yang dapat terinhalasi akan mencapai paru adalah partikel dengan diameter 0,5 sampai 0,1 mu. Setelah partikel itu lolos dari penyaringan hidung, selanjutnya menuju laring bersama udara, lalu ke trakea, dan akhirnya sampai ke kedua bronkus. Lalu bronkus mengarahkan ke paru-paru kanan dan kiri. Partikel tersebut akan masuk ke paru-paru, masuk melalui salah satu cabang, dan dengan manuver mulus berhasil sampai di alveolus. Molekul oksigen menekan dinding alveoli dan masuk ke aliran darah, sementara partikel debu tersebut akan menumpuk di paru-paru. 3 organ utama yang dipengaruhi oleh polusi udara adalah paru-paru, jantung, dan otak. Polutan udara adalah molekul-molekul kecil yang dapat masuk dengan mudah saat kita bernafas. Mereka dapat menyebabkan inflamasi di paru-paru yang dapat mengakibatkannya kehilangan kapasitas dan mengurangi fungsinya seiring waktu. Paparan yang berlebihan terhadap respirable dust yang berbahaya dapat menimbulkan penyakit pernapasan yang disebut pneumokoniosis. Penyakit ini disebabkan oleh menumpuknya debu mineral di dalam paru-paru dan merusak jaringan paru-paru. Selain itu, penumpukan polutan ini dapat menyebabkan asma, emfisema, bronkiolitis, bahkan kanker. Terlebih lagi, molekul buruk ini dapat masuk ke aliran darah, seperti membuat jantung kita stres dan bekerja lebih keras untuk berusaha menyediakan tubuh dengan jumlah normal oksigen. Molekul-molekul ini bisa menyebabkan inflamasi dan konstriksi pada pembuluh darah, dan bisa juga menyebabkan stroke jika pembuluh darah yang terlibat berhubungan dengan otak. Bagaimana cara pencegahannya? Berikut 5 tips dari WHO. Yang pertama, batasi berjalan di jalan yang sibuk, dan jika membawa anak kecil, angkat mereka supaya berada lebih tinggi dari posisi knalpot. Yang kedua, batasi menghabiskan waktu di daerah yang ramai kendaraan, seperti lampu merah. Yang ketiga, jika berolahraga, lakukanlah di daerah yang lebih tidak berpolusi. Keempat, batasi penggunaan kendaraan seperti mobil di hari yang berpolusi tinggi. Kelima, jangan membakar sampah karena asapnya dapat merusak kesehatan.